Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita senantiasa tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menganugerahkan segala berkat dan rahmat-Nya di dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga hari ini kita semuanya boleh menikmati udara yang segar, menikmati hari yang baru dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang baru. Nah, kita kembali dalam sapaan firman Tuhan melalui YouTube oleh karena satu dan lain hal, sehingga kita harus kembali beribadah secara online. Tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, tidak mengurangi kekhidmatan kita di dalam kita memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-35, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-29. Nah, judul firman Tuhan pada hari ini adalah tergerak hati untuk memberi, sesuai dengan tema kita pada bulan Februari tentang pengabdian, tentang persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentang memberi persembahan ataupun persepuluhan adalah suatu perintah dari Tuhan, suatu keharusan yang tidak dapat kita tawar. Karena itu firman Tuhan sudah menegaskan kepada kita semuanya bahwa setiap orang wajib dan harus memberi kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat perintah Tuhan ini, meskipun ini adalah perintah yang sangat tegas, yang disampaikan dengan kuat, namun kita melihat ada begitu kata lemah lembut yang sangat luar biasa, yang senantiasa membuat kita, mendorong kita, sehingga meskipun memberi persembahan ataupun persepuluhan menjadi suatu keharusan, itu senantiasa kita dapat memberikannya dengan tidak mengabaikan sama sekali perintah-perintah Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat memperhatikan bahwa ada begitu banyak orang yang terbebani ketika mereka memberi kepada Tuhan, seolah-olah ini harus sesuatu yang dipaksakan yang harus mereka lakukan. Tetapi bagi orang-orang tertentu, yang Allah kehendaki adalah bahwa kita memberi karena hati kita tergerak untuk memberi. Jadi perintah ini memang kuat, tetapi lemah lembut Tuhan mendorong kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Tuhan menghendaki setiap orang supaya mereka ini terdorong hatinya, tergerak hatinya, ya, tersentuh hatinya untuk mereka mau memberi bagi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pemberian persembahan kita kepada Tuhan, jikalau itu dilakukan karena ketergerakan hati kita, itu akan menjadi suatu persembahan syukur, perwujudan syukur kita di hadapan Tuhan, yang membuat pemberian kita itu tidak terkesan dipaksakan, tetapi menjadi pemberian yang penuh dengan sukacita dan sukarela kita berikan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada hari ini saya ingin mengajak kita semuanya belajar dari bangsa Israel ini. Ketika hati mereka tergerak untuk memberi, sehingga Allah berkenan kepada mereka, maka ada beberapa hal yang mereka lakukan. Mereka tidak akan menunda-nunda lagi, bahwa mereka akan sungguh-sungguh memberikannya itu dengan sepenuh hati mereka, dengan sukacita dan dengan sukarela. Mereka mau melakukan semuanya itu karena mereka tergerak hatinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang keempat, berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga, dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, orang yang tergerak hatinya, mereka akan bersegera melaksanakan apa yang menjadi niat di dalam hatinya. Ayat yang kelima ini menegaskan kepada kita semuanya, jika kita mempunyai niat hati kita sudah tergerak, sudah terdorong untuk memberi, mereka tidak akan menunda-nunda. Apa yang ada pada mereka, apa yang menjadi kepunyaan mereka, mereka siap untuk memberikannya kepada Tuhan. Dan mereka tidak akan pernah menunda waktu lagi. Ya, dikatakan di situ setiap orang
yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus. Kata harus, ya, ini berarti mengajarkan kepada kita, menegaskan, ya, jangan tunda lagi. Ya. Jadi apa yang sudah menjadi ketetapan hatimu, apa yang sudah menjadi niat di dalam diri kita, saya mau memberi untuk Tuhan. Ya, tidak usah saya tahan-tahan lagi. Kita tidak harus menahannya. Segera kita lakukan, segera kita wujudkan. Apa yang menjadi kepunyaan kita, yang mau kita berikan, maka kita tidak akan menyimpan itu sebagai bentuk bahwa kita ini benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang menjadi niat hati kita, maka kita bersegera. Kata bersegera ini berarti ya tidak akan dia mengulur-ulur waktunya, akan segera dilakukannya. Ya, kalau hari ini saya mau memberi, saya hari ini akan memberikannya kepada Tuhan. Ya. Bukan soal punya dan tidak punya, bukan soal kaya dan miskin, ya, tetapi soal hati. Ya. Bahwa sebab setiap orang yang telah diperbaharui rohnya oleh Tuhan, ya, mereka akan sangat peduli, ya, dengan setiap pekerjaan Tuhan. Mereka tidak akan menunda-nunda waktunya lagi. Bahwa mereka yang mempunyai keinginan, ya, mempunyai keinginan hati yang terbaik untuk mereka memberi kepada Tuhan, mereka akan memberikannya, ya, sesuai dengan apa yang menjadi nasarnya, apa yang menjadi janjinya, apa yang menjadi komitmennya untuk dia mau memberi kepada Tuhan. Perhatikanlah bahwa Allah sangat berkenan kepada orang-orang yang demikian ini, ya. Sebab mereka telah memiliki kesadaran hati bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan mereka pun bertanggung jawab. Sehingga ketika mereka bernasar kepada Tuhan, mereka akan penuhi nasarnya, mereka akan laksanakan niatnya itu tanpa menunda-nunda waktu lagi. Itu yang pertama, ya. Jika kita tergerak hati untuk memberi kepada Tuhan, mau mendukung pekerjaan Tuhan, maka kita tidak akan menunda waktu. Kita akan segera lakukan apa yang menjadi niat hati kita, apa yang menjadi komitmen hati kita, apa yang sudah menjadi mimpi kita, harapan kita, dan semua niatan baik itu kita akan segera lakukan. Yang kedua, ya, di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Ya. Yang kedua, setiap orang yang tergerak hatinya, mereka akan melengkapi setiap kebutuhan pekerjaan Tuhan. Ya. Pekerjaan Tuhan yang ada di dalam gereja itu menjadi tanggung jawab umat Tuhan. Semua keperluan yang ada di dalam rumah Tuhan. Ya. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pekerjaan di dalam rumah Tuhan, bagi pelayanan, itu tanggung jawab dari umat. Tetapi umat yang bagaimana? Umat yang seperti apa? Yaitu mereka yang tergerak hatinya, mereka yang terdorong hatinya. Makanya tadi saya katakan bukan soal orang yang kaya dan yang miskin, bukan masalah punya dan tidak punyanya, tetapi ini soal hati. Hati yang tergerak untuk memberi kepada Tuhan, mereka akan peduli. Dan hati yang sudah diperbarui oleh roh Tuhan, dari orang-orang yang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan, mereka akan menganggap ini sebagai satu bagian yang terbaik untuk mereka ini memuliakan Tuhan melalui harta mereka. Mereka akan melengkapi setiap keperluan pekerjaan Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Nah, pada waktu itu bangsa Israel ini akan sedang membangun kemah suci bagi Tuhan. Ya. Mereka akan mendirikan, mereka akan membangun suatu tempat yang baik untuk kediaman Tuhan, untuk mereka mengadakan persembahan, untuk mereka mengadakan ibadah, untuk mereka mengadakan perayaan-perayaan hari besar untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita melihat di sini orang-orang Israel yang telah diselamatkan oleh Tuhan, mereka menganggap ini sebagai satu bagian yang terbaik. Ya. Hati mereka sudah diperbarui oleh Tuhan sehingga mereka tergerak untuk memberi, sehingga mereka mau
melengkapi kemah pertemuan, dan untuk segala ibadah di dalamnya. Untuk pakaian pun mereka juga akan mempersiapkan semuanya itu. Sungguh ini menjadi satu kehormatan, menjadi satu hal yang sangat baik yang harus dibangun oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan akan melihat orang-orang yang mempunyai hati yang seperti inilah yang akan terus mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, apakah saudara dan saya termasuk di dalamnya? Kita merenungkannya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-29 dikatakan kepada kita semuanya, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Jikalau mereka tergerak hatinya, setiap orang yang tergerak hatinya untuk memberi, mereka akan memberi dengan sukarela. Mereka akan memberikannya dengan sukarela. Jika hati kita tergerak untuk memberi, maka sekalipun kita dipaksa, atau bahkan dengan terpaksa mau memberi, pemberian itu tidak akan diperkenan oleh Tuhan. Sebab pemberian kita kepada Tuhan adalah bagian dari pengucapan syukur kita atas segala berkat-berkat Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memberinya bukan dalam keadaan terpaksa dan bukan dipaksakan untuk kita memberi. Itu sebabnya Rasul Paulus mendorong, jika kita memberi kepada Tuhan, berikanlah dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang tidak ada pada kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sangat menghargai pemberian seseorang yang diberikan dan dipersembahkan kepada Tuhan itu dengan sukarela. Tuhan akan menerimanya, bahkan Tuhan akan memberkatinya. Tetapi jikalau kita memberikannya karena terpaksa atau karena kita dipaksa untuk memberi dan tidak lahir dari hati kita yang paling dalam untuk kita memberi kepada Tuhan, maka pemberian kita tidak akan diterima oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tergerak hati untuk memberi itu sangat diperkenan oleh Tuhan. Apakah saudara dan saya termasuk orang-orang yang mempunyai ketergerakan hati untuk kita memberi bagi pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di rumah Tuhan ini, mendukung setiap pelayanan-pelayanan yang ada di rumah Tuhan? Apakah saudara termasuk orang-orang yang terbeban, yang tergerak dan yang terdorong hatinya untuk memberi kepada Tuhan? Sesungguhnya Allah membutuhkan lebih banyak orang yang sungguh-sungguh tergerak hatinya untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan menyediakan berkat-berkat yang istimewa kepada mereka semuanya. Jadi belajarlah dari orang-orang Israel. Ketika hati mereka sudah diperbarui oleh Tuhan, mereka menyadari bahwa mereka telah diselamatkan oleh Tuhan, mereka dibebaskan dari tawanan, perbudakan, dan mereka mempunyai kehidupan yang baru. Mereka diberikan kemenangan-kemenangan hidup oleh Tuhan. Maka di saat ada suatu pekerjaan Tuhan yang besar yang membutuhkan segala daya upaya dari umat, mereka tergerak hati untuk memberi bagi Tuhan. Mereka tidak menunda waktu untuk memberi bagi Tuhan. Mereka bersedia untuk melengkapi segala keperluan pekerjaan Tuhan, dan mereka memberi dengan sukarela, karena itu Tuhan berkenan kepada mereka. Apakah saudara dan saya siap dan mau memberi untuk Tuhan? Maka pemberian itu harus kita berikan dari dasar hati nurani kita yang terbeban dan tergerak, terdorong untuk kita memberi bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.